Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya dari kelompok 5 akan membahas clustering. Di kelompok 5 terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Adit Saputra, Bintang Erlandito, saya sendiri Jamaluddin, dan Dandi Nur Ramadan. Baik, di sini saya akan memulai mengenai clustering, penerapan CRIPS DM, clustering, K-means, dan K-medoid. Selanjutnya ada business understanding. Latar belakang perusahaan memiliki data pelanggan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan. Tanpa segmentasi pelanggan, strategis pemasaran menjadi kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, dilakukan analisis clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristiknya guna mendukung strategi bisnis yang lebih efektif. Tujuan ada 3. 1. Melakukan pengelompokan data pelanggan menggunakan clustering. 2. Membandingkan performa algoritma K-means dan K-medoid. 3. Membandingkan K-means dengan jumlah yang berbeda. Ada juga manfaat membantu mengambil keputusan berbasis pola data. Selanjutnya data understanding. Sumber data. 1. Dataset pelanggan dalam kurung mall customer. Jumlah data 200 pelanggan. Sumber data mall customer. Atribut utama customer ID, gender, age, annual income, spending score. Aktivitas ada 3, memahami atribut, mengecek tipe data, dan kualitas data. 3. Memuat data pelanggan ke dalam proses. Selanjutnya ada data preparation. 1. Normalisasi data, menyamakan skala nilai atribut numerik. Algoritma clustering berbasis jarak K-means dan K-medoid sangat sensitif terhadap skala data. Tanpa normalisasi, income akan lebih dominan. Kedua, konversi data nominal ke numerik, mengubah atribut bertipe nominal atau kategori menjadi numerik. K-means dan K-medoid tidak bisa memproses data non-numerik. Selanjutnya data preparation. 3. Select atribut, memilih atribut yang relevan untuk proses clustering. Antara lain age, annual income, spending score. Manfaat mengurangi noise, mempercepat proses, meningkatkan kualitas clustering. Keempat ada modeling. Metode yang digunakan akan clustering algoritma yang digunakan. K-means mengelompokkan data ke dalam cluster menggunakan pusat cluster centroid dengan jumlah cluster K2. Dan prosesnya sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah cluster. 3. Kedua, menentukan centroid awal. 3. Menghitung jarak. Lalu ada K-means menggunakan metode yang digunakan clustering algoritma yang digunakan. K-medoids melakukan clustering menggunakan objek nyata sebagai pusat. Cluster medoid adalah data asli bukan nilai rata-rata dengan jumlah cluster K. Kelima ada evaluation. Performa K-means fungsi mengukur dan menguji kualitas hasil clustering K-means di mana clusternya menggunakan K2. Metode evaluasi Silhouette coefficient, Davis building index within cluster distance. Tujuan menilai seberapa baik dan maksimal cluster terbentuk. Kedua ada validasi hasil model. Lalu ada evaluation fungsi mengukur performa clustering medoids di mana cluster K-nya menggunakan K2. Evaluasi sama dengan K-means, average within cluster distance, Davis building. Tujuan membandingkan hasil K-medoids dengan K-means, menentukan algoritma terbaik. 6. Clustering perbandingan dua algoritma. Hasilnya lebih mendekati algoritma K-means dibandingkan K-medoid dengan jumlah K2. Kesimpulan, hasil clustering menunjukkan bahwa pembagian pelanggan lebih dipengaruhi oleh usia dan tingkat pengeluaran dibandingkan tingkat pendapatan. Cluster 0 didominasi oleh pelanggan berusia muda dengan tingkat pengeluaran tinggi, sedangkan cluster 1 terdiri dari pelanggan berusia lebih tua dengan tingkat pengeluaran rendah. Dan memang lebih efektif menggunakan algoritma K-means dengan hasil yang lebih
mendekati, dan maksimal. Terima kasih. Lalu di sini ada mall customer. Di sini ada cluster model Meduit, dan ini ada cluster 0 107 item. Cluster 1 ada 93 item, dan ini total number of items 200. Selanjutnya ada cluster model. Cluster 0 terdiri dari 97, cluster 1 terdiri dari 103, dan totalnya 200 item. Ini example set comments. Lalu di sini ada example Kameduits. Di sini performance comments. Lalu di sini performa Kameduits. Ini Centroid distance-nya. Lalu ini cluster 0-nya. Dan ini cluster 1-nya. Dan ini Davis building. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.